antara kabut yang turun dari kayangan, terdengar suara halus yang tak semua orang bisa mendengar. Suara dari masa lalu, suara panggilan leluhur yang nyaris terlupakan. Dan di tanah dari surga ini, terlahir seorang yang kelak menjadi penafsir suara-suara panggilan masa silam, Iskandar Zakaria. Ia tidak hanya lahir di tanah legenda, tapi ia tumbuh untuk menjaga nyawa dari legenda-legenda itu. Iskandar Zakaria lahir di Sungai Penuh 13 April 1942. Beliau adalah seorang PNS yang bekerja di Depdikbud dulu, dan keseharian beliau adalah seorang bapak yang sangat baik bagi kami dan juga keponakan-keponakannya. Dia berprinsip anak dipangku, keponakan dibimbing. Beliau mulai tertarik dengan seni itu waktu kuliah di UNAN dan ikut festival ke Jakarta. Jadi beliau diundang di pulang sini kan ditawari bekerja sebagai PNS di bidang pendidikan gitu kan. Ketika yang lain memilih lupa, Iskandar memilih mengingat. Ia mengajarkan tarian bukan sekedar untuk pertunjukan, tapi sebagai upaya agar nyala cahaya budaya tetap bersinar terang. Langkah-langkah ia ajarkan satu persatu, mulai dari sahabat yang besar pada eranya, hingga kepada semua generasi muda. Setiap gerakan ia ajarkan bukan hanya sekedar bentuk estetika, melainkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Saya mengenal tari dan musik sike, saya sebenarnya berasal dari Bapak Iskandar Zakaria. Saya masuk dari Bapak Iskandar Zakaria itu mulai tahun 93 sampai sekarang. Jadi saya mendapat ilmu itu dari Bapak Iskandar Zakaria sampai sekarang. Ya, waktu kita gabung Pak Iskandar itu dia melatih memang tari. Sebenarnya dia melatih itu tari sike dan tari mercok. Itu jadi kalau dia melatih itu sangatnya disiplin. Kalau waktu memang pas waktu sampai sekarang itu memang berdasar dari Pak Iskandar Zakaria. Ya, kenangan sebenarnya banyak kenangannya. Yang tidak bisa kita melupakan kenangan dah. Dia arahan itu, dah. Ini arahan itu, arahan ini, cara-cara latihan, dah teknis-teknis itu. Ya. Banyaklah, pokoknya banyaklah. Ilmu banyak dari beliau. Dan ketika tak ada tempat untuk mengingat semua itu, pada tanggal 13 Mei 1998, ia mendirikan sanggar yang ia beri namakan Ilo Rupo. Bukan hanya bangunan, tapi tempat pulang bagi suara-suara yang penuh nilai luhur. Sebuah rumah bagi tarian, cerita rakyat, benda pusaka, dan anak-anak yang ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Pak Iskandar Zakaria itu, beliau itu sangat disiplin dan kental dengan apa yang beliau pikirkan itu. Terutama tentang kesenian, kemudian tentang benda cagar budaya, yang berhubungan dengan kebudayaan lah. Ya. Jadi Pak Iskandar itu melihat perkembangan itu lebih kental lagi dengan saya. Itu tadi latar belakang dia itu, ya sebagian kawan itu dia agak disiplin itu jauh pemarah, tapi bagi saya kental. Di sanggar inilah cahaya budaya kembali bersinar dalam tubuh-tubuh yang menari dalam irama lama. Pak Iskandar itu bukan sekadar sebagai seniman, tapi dia sangat peduli dengan
adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Kerinci. Pemberitaan tentang Iskandar Zakaria tersebar di banyak tempat. Berbagai media di kala itu memburu beliau untuk dituliskan sebagai pelestari tradisi. Tapi bagi beliau, bukan itu yang menjadi tujuannya. Ia mengajarkan kemasyhuran. Ia adalah penjaga nilai-nilai luhur. Iskandar tak ingin dikenang, tapi gebrakannya telah menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Dengan karya, dengan makna. Saya sebagai anak berharap yang Bapak ajarkan tuh tetap berlanjut gitu kan. Jangan gara-gara Bapak sudah tiada, itu pun redup gitu kan Pak ya. Tetaplah bersemangat seperti beliau gitu. Karena beliau tiada duanya bagi saya. Semangat yang tidak bisa saya pribadi meniru gitu Pak. Hari ini, suara dari masa lalu masih terdengar. Pada tabuhan gendang, tepukan rebana, pada langkah-langkah kaki tarian, di lembar buku yang ditulis oleh Iskandar Zakaria. Ia telah menanam sesuatu yang tak akan pernah mati, yakni kesadaran akan siapa kita dan apa yang pantas untuk diwariskan. Meski raganya telah tiada, warisan Iskandar Zakaria terus hidup. Ia bukan hanya ayah bagi anak-anaknya, namun orang tua bagi banyak jiwa yang sadar bahwa dialah penerus Iskandar Zakaria.